Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Berapa banyak kalori yang terbakar saat bersepeda? Kadang-kadang kita mendapatkan angka yang fantastis. Memang betul, bersepeda adalah salah satu cara terbaik untuk membakar ratusan kalori selama berolahraga. Tetapi kadang-kadang kebanyakan orang melebih-lebihkan berapa banyak kalori yang terbakar saat bersepeda. Bahkan sampai angka yang fantastis. Angka-angka yang fantastis tersebut karena kita terbiasa mengandalkan alat seperti kalkulator kalori yang memperkirakan pengeluaran energi menggunakan rumus berdasarkan MET, kependekan dari Metabolic Equivalent of Task, tugas yang setara dengan metabolisme dan berat badan. Dan angka-angka itu bisa sangat individual atau bisa juga sangat tidak akurat. Misalnya, mari kita bersepeda santai. Umumnya, bersepeda sekitar 20 km per jam menghasilkan 8 menit, yang berarti pesepeda seberat 68 kg dapat membakar lebih dari 540 kalori dalam 1 jam. Tetapi kita harus ingat, semakin bugar kita, semakin efisien kita, maka semakin sedikit energi atau kalori yang kita gunakan saat bersepeda dengan kecepatan tertentu. Ini berarti pesepeda pemula dengan tingkat kebugaran yang masih rendah mungkin saja membakar 540 kalori dalam 1 jam. Tetapi tidak berlaku bagi pesepeda antusias dengan tingkat kebugaran yang sudah tinggi. Angka itu juga tidak pernah memperhitungkan fakta bahwa kita akan menghabiskan 1 menit dan membakar 68 kalori per jam ketika kita bersantai. Oleh karena itu, bagi pesepeda dengan tingkat kebugaran yang tinggi, jangan menganggap makan adalah bonus setelah bersepeda. Jangan menganggap bahwa kita sudah membakar 540 kalori dan kita bebas mengkonsumsi makanan sebanyak 540 kalori tanpa menaikkan berat badan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stanford University yang diterbitkan pada tahun 2017 melaporkan bahwa tidak satu pun dari 7 perangkat yang mereka uji, termasuk Apple Watch, Fitbit Surge, Mayo Alpha 2, Basis Peak, Microsoft Band, Pulse On, dan Samsung Gear S2 memberikan angka akurat untuk kalori yang terbakar. Yang paling akurat, Apple Watch turun 27%. Yang paling tidak akurat, turun 93%. Garmin Connect, Strava, dan aplikasi pelatihan lainnya mungkin sedikit lebih baik, tetapi mereka juga tidak sempurna. Dan jumlah yang mereka berikan kepada kita sangat bergantung pada informasi yang kita berikan pada aplikasi tersebut. Semakin detail data yang kita masukkan tentang diri kita, seperti usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan detak jantung maksimal, semakin akurat algoritma internal mereka dapat menghitung pembakaran kalori kita. Mengenakan monitor detak jantung berbasis dada yang disinkronkan ke perangkat kita juga membantu membuat perhitungan kalori kita lebih akurat. Namun pada akhirnya, cara terbaik untuk mengetahui berapa banyak kalori bersepeda yang kita bakar saat melintasi jalan adalah dengan menggunakan power meter. Power meter mengukur upaya yang kita lakukan dan menampilkannya dalam kilojoule, yang merupakan unit kerja yang memperhitungkan bahwa tubuh manusia tidak 100% efisien saat mengubah energi dari simpanan bahan bakar menjadi pekerjaan fisik seperti mengayuh sepeda. Namun sangat penting untuk diingat bahwa meskipun kita mendapatkan data kalori yang paling akurat, ada lebih banyak hal lain untuk kebugaran dan penurunan berat badan dibandingkan angka itu. Latihan interval intensitas tinggi misalnya memberikan efek latihan yang besar dengan meningkatkan konsumsi oksigen maksimum atau volume oksigen maksimum, meningkatkan ambang laktat,
dan meningkatkan ekonomi bersepeda kita, yang semuanya memungkinkan kita untuk tetap aerobik lebih lama, sehingga kita dapat membakar lebih banyak lemak pada intensitas yang lebih tinggi. Tetapi mereka pada akhirnya tidak membakar jumlah kalori yang mengesankan saat kita melakukannya. Yang lebih penting lagi, jika yang kita kejar adalah penurunan berat badan, sebaiknya kita lebih memperhatikan kalori yang kita konsumsi, melihat kuantitasnya dengan cermat sambil mengawasi kuantitasnya daripada kalori yang terbakar. Misalnya, kita tidak perlu mengurangi takaran camilan kita. Cukup ganti camilan yang kurang sehat dengan camilan yang sehat, seperti jus, smoothie, dan lain-lain. Penelitian telah dengan jelas menunjukkan bahwa kita dapat menurunkan berat badan dengan relatif mudah tanpa olahraga. Tetapi jauh lebih sulit untuk menurunkan berat badan tanpa diet yang sehat. Sebagai panduan, sebuah penelitian penting baru-baru ini terhadap lebih dari 135.000 orang di 5 benua menemukan bahwa diet yang menghindari karbohidrat berlebihan, lebih dari 60% asupan harian kita, dan mencakup sekitar 35% lemak, serta 3 hingga 4 porsi buah, sayuran, dan kacang-kacangan sehari adalah langkah terbaik kita untuk kesehatan yang baik. Intinya, teruslah bersepeda dan sertakan beberapa tamasya keras dengan tanjakan atau interval setiap minggu. Beri diri kita makanan berkualitas tinggi yang kaya akan makanan utuh yang tidak diproses. Jika melacak kalori yang terbakar saat bersepeda memotivasi kita, lacak. Tetapi gunakan alat yang akurat seperti power meter dan cobalah untuk tidak terobsesi dengannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.